Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqa fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu. Summa taballahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum. Summa taballahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Mangawi handiat genep salapan 1 2 3.
nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dimaksud umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali. Ini diambil dari pernyataan doa Nabi Musa, inna hudna ilaik, kami kembali atau tobat kepada engkau. Jadi Al-Quran pun kemudian memakainya istilahnya hadu. Ada juga hadu itu dari Yahud, ya, Yahud keturunan Nabi Yakub. Salah satunya nama yang dikenalnya adalah Yahud selain Bani Israel. Kalaupun disebut hadu ini respect ya, respect dari Al-Quran kepada umat Nabi Musa, bahwa pada awal-awalnya panggilannya mulia, najan kadituna haram jadah gitunya Yahudi teh. Wasabiun, sobiun itu pemeluk agama yang bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan musyrik, bukan Majusi. Karena kalau di surat Al-Hajj disebutkannya kan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Nah, asabiun itu yang bukan agama resmi, mun ayeuna mah agama kepercayaan, agama kultur, agama budaya, agama lokal yang bukan formal. Di Arab, sobiun itu ditujukan kepada para penganut keyakinan la ilaha illallah, tapi nggak ada ibadah, nggak ada ritual, ya. Pokoknya yakin la ilaha illallah. Makanya Nabi Muhammad di awal-awal disebutnya sobi. Tentunya ya beda, ya. Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah dengan seperangkat ajaran syariat wahyu. Wan Nasoro, dan orang-orang Nasoro dari Nazaret, ya. Nasirah nama satu tempat kelahiran Nabi Isa dulu.
atau Nasoro dari Ansor, karena Hawariyun umat Nabi Musa itu siap menolong Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Yahudi dan pasukan Romawi. Jadi disebutnya Nasoro. As-sabiun ini dimarfu jadi mubtada ya. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna kadzalika, kadzalikanya dibuang atau wa kadzalika sabiun jumlah baru. Jadi atofnya kanu inna wan nasoro, ini atofnya karena amanu. Yang begini di Quran ada banyak, di antaranya yang terkenal di ayat wudunya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjula, ayanu kasroh ayanu fathah. Dan adanya perbedaan itu karena memang ada atof, ada jarak yang lama atau status yang beda. Kalau Yahudi, Kristen itu berdekatan, kalau Sobiun itu jauh, makanya secara harokatnya dibedakan jadi as-sobiun. Man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan amalnya soleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Ini ayat yang dulu awal-awal orang liberal kembali masif gerakannya, sering disitir sebagai ayat bahwa doktrin keselamatan itu berlaku untuk semua agama atau yang dikenal dengan pluralisme. Ayat ini menegaskan, kata mereka, Yahudi pun masuk surga, Kristen pun masuk surga. Agama-agama lokal, kepercayaan, dinamisme, agama kultur, animisme, semuanya masuk surga. Syaratnya sederhana, iman kepada Allah. Allah itu artinya Tuhan. Jadi asal bertuhan, bukan Allah, Tuhan. Padahal Allah itu jelaskan kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Jadi Tuhan orang Kristen nggak selain Allah. Ya, kalau orang Yahudi bisa. Kalau orang Hindu komu, orang Buddha komu, orang Konghucu apalagi Majusi, meski mereka bertuhan, itu bukan Allah. Karena Allah itu lam yalid walam yulad ahad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak berupa makhluk, tidak antropomorfisme, ya. Kemudian wal yaumil akhir, hari akhir, asal percaya bakal Armageddon, ayeuna mah kan percaya. Kabeh pemeluk agama bahkan ateis oge sekarang mah sudah yakin bahwa Armageddon itu akan ada, hari akhir kehancuran seluruh alam semesta. Secara teorinya sudah kehartian. Wa amila sholihan, dan amalnya soleh. Apa amal soleh teh? Tanggung jawab, disiplin, jujur. Asal mengunggulkan nilai-nilai itu udah cenah ka surga. Padahal konsep iman kepada hari akhir itu dijelaskan nanti di surat Al-An'am, walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih, pasti beriman kepada Al-Qur'an. Jadi kalau tidak beriman pada Al-Qur'an berarti tidak iman pada hari akhir. Dan amal solih itu kan konsepnya nu dijelaskan Al-Qur'an, sholat, zakat. Memang orang Hindu, orang Buddha sarolat, zakat, kan tidak. Jadi penafsiran orang-orang liberal itu ngaco, dan makanya sekarang sudah nggak laku.
Laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Sungguh kami telah mengambil perjanjian Bani Israil. Maksud perjanjian itu ajaran yang isinya janji-janji. Harus begini, nanti balasannya begitu. Larangan ini nanti balasannya begini, gitu ya. Semua perintah, larangan yang nanti disertai dengan janji balasan. Makanya istilah perjanjian sampai sekarang masih diabadikan, masih berlaku di Yahudi Kristen, istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Al-Quran juga diakui istilahnya perjanjian. Maksudnya diberi kitab Torah, kitab Injil. Wa arsalna, dan kami telah mengutus ilaihim kepada mereka rusulan, rasul-rasul. Kata Nabi, kullama halaka nabi khalafahu nabi. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israil itu senantiasa dipimpin para nabi, tidak pernah putus. Setiap kali satu nabi meninggal langsung ada gantinya. Mulai putus. Baru putus itu sejak zaman Nabi Isa 600 tahun sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memena Nabi Yahya, Nabi Yahya memena Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sebelumnya ada nabi-nabi yang tidak semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh Nabi Dawud kan diutus barang jeung Tolut. Tolut diutusna, ditunjukna ku nabi yang tidak disebutkan namanya. Nabi itu meninggal langsung diganti sama Dawud. Dawud meninggal diganti sama Sulaiman. Terus ini seharusnya jadi nikmat tersendiri, karena di sebelah mereka ada peradaban Yunani, peradaban Romawi yang tidak mengalami turun nabi. Temenang kita orang Romawi, orang Yunani, orang Mesopotamia, orang Irak. Kullama, setiap kali ja'ahum, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, bima la tahwa, dengan membawa yang tidak disenangi hawa nafsu, tahwa angpusuhum deh, yang tidak disenangi hawa nafsu mereka. Jadi orang Yahudi Kristen itu ngukur ajaran itu bukan dengan sami'na wa ata'na, tapi sami'na dan wa kumaha engkeda tuh ya. Yang ngukurna ku hawa nafsu. Ngadenge ceramah ustad teh kumaha tewe hate resep tarima, teresep wah denge teuing cenah gitu. Itu akhlak Yahudi. Kalau menyenangkan hati, menghibur, mendukung, terima. Lamun pas nyentuh kana hati, teu ditarima. Nah, itu akhlak Yahudi begitu. Bahkan mereka ekstrim, fariqom kadzabu, sebagiannya didustakan, wa fariqoy yaqtulun, dan sebagiannya dibunuh. Ada yang diimani, ada cuma sedikit. Kemarin kan ayatnya ada minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malu. Nah, ini yang kemarin dibahas ya. Jadi sangat wajar kalau Nabi Muhammad SAW merasa takut dibunuh, karena sepanjang sejarahnya ayawe Nabi nu dipayahan deh gitu. Wahasibu, dan mereka mengira Allah takuna fitnah, tidak akan ada fitnah. Fitnah itu siksa. Jadi karena mereka merasa umatnya para nabi diberikan kitab, beda jeung umat-umat Yunani, Romawi, Mesopotamia, Babilonia. Mereka ini makhluk umat pilihan Tuhan, mal disiksa pasti selamat. Fa'amu, akibatnya mereka buta, wasomu, dan tuli. Buta yang dimaksud buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Jadi lain buta mata dengan buta mata hati, makanya disebutnya umyun. Summun di sini bukan berarti tidak mendengar, cuma wa'asoina, jadi seperti tidak mendengar. Torek, summum bukmun umyun. Kalau sudah tuli kan gak bisa ngomong, matak bukmun. Tsumma taballahu alaihim, kemudian Allah menerima tobat mereka. Tsumma amu wa sammu katsirum minhum, kemudian buta lagi dan tuli lagi kebanyakan dari mereka, dan Allah tidak terima tobatnya lagi. Kenapa? Karena sudah berurat akar. Orang Yahudi, orang Kristen karena itu. Kecuali kalau yang benar-benar tobatnya. Apakah betul Yahudi dan Kristen itu nggak mungkin mendapatkan fitnah? Kalau yang dimaksud fitnah kebinasaan umat sampai habis, memang tidak akan, sesuai janji Allah yang juga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Jadi Al-Qurunal ulama ada yang dibinasakan, tapi sesudah turun kitab kepada Nabi Musa, Torah, tidak akan dibinasakan, dihabiskan. Tah eta nu nyababkeun orang Bani Israel adigung, apalagi setelah mereka berhasil mengalahkan Firaun. Wah, Firaun teh atuh penguasa paling bejat salam dunia harita. Padahal bukan mereka yang membinasakan, atas kuasa Allah tuh. Kami mana jadi jajahku Firaun dipikanya we ku Gusti Allah gitu. Jadinya amu wasommu, padahal itu pun adalah laknat. Ya, laknat amu wasommu deh. Kemarin kita sudah baca ayatnya di surat Muhammad, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Coba bayangkan, baru juga mentas Laut Merah, bukannya syukur ibadah kalau ngadon mentakan Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, bikin dong atuh cenah patung. Tuhan, orang lain juga punya patung, kan kurang aja. Tayya'amu wasamuna. Tapi selama ada Nabi Musa dihampura we ku Gusti Allah. Karena ketika mereka mau dibinasakan dengan Gunung Tur, bisa diangkat Gunung Tur teh. Wa rafa'na fawqakumut tur. Kata Nabi Musa, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha anta waliyuna faghfir lana wa anta khairul ghafirin inna hudna ilaik. Surat Al-A'raf itu ya. Jadi Nabi Musa istighfar jang umat nanya Makanya Nabi Muhammad kalau disakit hati sering berkata, laqad udhiya Musa aktsaru min hadza fasabaru. Nabi Musa dulu dinyeri leuwih ti kieu cenah ti kuring ayeuna. Dia sabar. Mengapa saya enggak bisa sabar? Sampai Nabi Musa curhat, ya qaumi lima tudzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mana aya eta nabi nu bikin ka kitu saking kubageurna. Cing atuh tongannya nyeri we abdi mun urang pan mun gamplang gaplok ngadoa we pinasakeun henteu. Terus ada Bani Israil yang minta mana cenah Allah teh bunggeulekan kan fa akhadat humus sa'iqatu wa antum tangdurun. Pae harita kene disamber ku beutir. Nabi Musa ngadoa kumaha summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, dihirupkeun eta nu geus parah teh. Ini fase yang tadi famu wasommu summa taballahu alaihim.
selama ada Nabi Musanya. Dan itu juga nanti berlaku ke Nabi Muhammad. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tararik, mana siksa teh, mana siksa teh. Wa idh qalu Allahumma rabbana in kana hadza wal haqqu min indik famtir alaina hijaratan minas samaa'i tina bi'adzabin alim. Bagaimana jawaban Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak mungkin membinasakan satu kaum sedangkan kamu ada di sana. Jadi kenapa Bani Israel dulu dihampura? Lantaran aya kene Nabi Musa. Mata ketika Nabi Muhammad hijrah, wah geus eueuh ampunan ka penduduk jahiliyah, terus berkurang kekuatan. Nah, fase yang keduanya sesudah Nabi Musa meninggal, bahkan cukup tragis kan? Beliau wafat itu ketika mengajak Bani Israel buat masuk ke Al-Quds. Tapi wah inna fiha qauman jabbarin, udah dibahas ya dulu. Cenah ada penjajah yang besar-besar, kami nggak akan masuk. Sehingga silakan kamu aja jihad berdua, idzhab anta wa rabbuka faqatila, pan pika sebeleun gitu. Sampai Nabi Musa wafat dan Bani Israil belum berhasil masuk ke Palestina. Nanti berhasil masuk teh zaman Tolut, zaman Nabi Daud. Jadi Nabi Musa sabarnya sampai seperti itu, nepikeun ka akhir hayatnya, kasarna gitu. Ukuran manusianya, ukuran Allah mah sukses we. Beliau tidak merasakan kesuksesan dakwahnya. Beda aja Nabi Muhammad ban aya Fathu Makkah gitu, sukses. Nabi Musa sampai rakyat, sampai beliau berdoa kan sebelum wafatnya, ya Allah, sampaikan saya di tanah suci Al-Quds dan jangan ada satupun Bani Israil yang mengetahui kuburan saya. Tak cek Nabi Muhammad, saya tahu di mana kuburan Nabi Musa. Tapi mau dibeja-beja di kumah-kumah ke orang Yahudi. Itu kan Masjid Ibrahim wae nu di Hebron nepikeun ka di satengahna dijadikeun gereja. Lantaran cenah aya kuburan Nabi Ibrahim jeung istrina. Masjidil Aqsa wae anu cenah aya kuburan Nabi Isa sarua apa hayang teh kitu nanti mendak terus we. Meskipun PBB-na rada galakeun bab Masjidil Aqsa mah, ya umat Islam juga rada galakeun. Inginnya seperti Masjid Ibrahimi, serang ambil setengahna jang sinagog, setengahna jang masjid. Hayangna mah kabeh diambil alih. Nah itulah summa'amu wa sammu katsirum minhum, kebanyakan, karena kan sebagiannya ada ummatum muqtasidah yang kemarin dibahas ya. Di antaranya Abdullah bin Salam ya, Wahab bin Munabbih yang kemudian masuk Islam. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.